Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional, dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Dan saudara, Pulau Jawa merupakan wilayah dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia. Tidak heran jika setiap pemilihan umum Jawa dianggap sebagai kunci kemenangan bagi kandidat yang berkompetisi. Lalu bagaimana tingkat elektabilitas tiga bakal capres yang ada saat ini, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Prabowo Subianto di 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa berdasarkan survei yang diselenggarakan dalam periode 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Kita akan lihat dari ibu kota dulu, dari DKI Jakarta. Di ibu kota bakal capres Anies Baswedan ternyata punya elektabilitas tertinggi, yakni 32,5%, disusul Ganjar Pranowo 22,5% dan juga Prabowo Subianto 12,5%. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana di Jawa Tengah. Ini adalah kandang banteng alias basis pemilih PDI Perjuangan. Bakal capres mana yang punya elektabilitas tertinggi? Tentu adalah dari Ganjar Pranowo 49,2%, disusul Prabowo Subianto 14,1% dan juga Anies Baswedan 1,6%. Nah, kemudian kita akan lihat ke Jawa Timur, provinsi dengan kultur Nahdliyin yang paling kental ini. Ternyata baca pres Prabowo Subianto, maksud saya Ganjar Pranowo 33,3%, elektabilitasnya masih ada di urutan pertama. Kemudian juga Prabowo Subianto 21,1% dan Anies Baswedan 10,3%. Nah, kemudian kita akan lihat provinsi selanjutnya. Kita punya dari Jawa Barat, di provinsi dengan jumlah pemilih tertinggi di Indonesia. Jumlah pemilih tertinggi di Indonesia ini, posisi dengan elektabilitas tertinggi adalah dari Prabowo Subianto 24,7%, kemudian juga Ganjar Pranowo 18,2% dan Anies Baswedan 13%. Dan kita akan beranjak ke provinsi selanjutnya, Provinsi Banten. Di provinsi paling barat Pulau Jawa ini, elektabilitas baca pres Prabowo Subianto ini besarnya 34,2%, kemudian juga Ganjar Pranowo 21,9% dan Anies Baswedan 19,2%. Dan yang terakhir, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini jadi satu-satunya provinsi ya di Pulau Jawa yang dipimpin seorang tokoh non parpol. Ternyata Ganjar Pranowo ini mendapatkan elektabilitas tertinggi 47,1%, kemudian disusul oleh Prabowo Subianto 17,6% dan posisi ketiga ada Anies Baswedan 5,9%. Nah, berdasarkan daftar pemilih tetap DPT untuk pemilu 2024 nanti, jumlah orang yang punya hak pilih di Pulau Jawa ini tercatat sebesar 56,33%. Nah, jumlah ini sebenarnya melebihi setengah populasi pemilih di seluruh Indonesia, sehingga Pulau Jawa ini memang selalu jadi ajang pertarungan hidup mati dalam setiap gelaran Pilpres. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Berkerut wajahnya, putih rambutnya. Itulah sinyal dukungan terbaru dari Presiden Jokowi terkait Capres 2024 di hadapan ribuan pendukungnya.
Jokowi memberi arahan penampilan fisik seperti apa yang menjadi ciri pemimpin yang selalu memikirkan rakyat. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro, dan mampu bekerja detail. Karena saat ini tidak mungkin kita hanya berpikiran makro saja. Mikronya harus dilihat, detailnya harus dicek lagi. Pentingnya dukungan Pak Jokowi untuk kedua capres ini apa sih menurut Mas Burhan? Pertama karena Pak Jokowi presiden dengan approval rating tinggi. Betul. Bahkan kalau kita buat rata-rata, approval rating Pak Jokowi ini mencapai 76% selama periode kedua. Itu dibanding zaman Pak SBY, kita punya datanya, periode kedua Pak SBY itu rata-ratanya 51% approval ratingnya. Nah itu yang menjelaskan mengapa Pak Jokowi itu bisa menjadi kingmaker. Sementara zaman Pak SBY di periode kedua itu relatif sulit karena approval ratingnya yang rendah. Nah dalam istilah komunikasi politik disebut dengan istilah co-branding. Jadi brand Pak Jokowi masih tinggi sehingga siapapun mencoba mencari blessingnya Pak Jokowi. Nah buat Mas Ganjar, basis Pak Jokowi kan sebenarnya istilahnya captive-nya Mas Ganjar ya. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama, perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. PDIP menyoroti kebijakan lumbung pangan atau food estate yang menjadi proyek pemerintah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut proyek tersebut merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Tetapi ketika kami menyampaikan food estate, itu ada menteri yang salah menjabarkan perintah presiden, itu yang kami kritik. Kita lihat misalnya Pak Basuki, ketika presiden mengatakan bangun infrastruktur, ternyata Pak Basuki mampu menjabarkan perintah presiden dengan sebaik-baiknya. Ketika mengalami krisis akibat pandemi, presiden memerintahkan adanya keseimbangan antara bagaimana mengatasi pandemi dan menumbuhkan ekonomi. Bu Sri Mulyani mampu melakukan dengan baik. Tetapi ketika Pak Prabowo diperintahkan untuk food estate, kita lihat yang muncul adalah vested interest-nya dengan membentuk PT Agroindustri Nasional Agrinas yang diisi oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Vested of interest inilah yang kemudian menjadikan perintah presiden tidak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini yang disoroti oleh PD Perjuangan. Membangun kedaulatan pangan itu merupakan tugas dari PD Perjuangan. Tetapi ketika ada vested of interest, ketika perintah dari presiden itu disalahgunakan hanya untuk kepentingan teman-temannya, maka kami kemudian melakukan suatu kritik. Sama ketika presiden memerintahkan untuk memperkuat kemampuan di dalam membela tanah air kita, yang dilakukan adalah membentuk suatu PT dan kemudian diisi oleh teman-temannya sendiri. Ini yang dikritik oleh PD Perjuangan. Akibatnya kegagalan di dalam membangun food estate bukan karena direction dari presiden, tetapi menteri sebagai pemerintahan sehari-hari menurut konstitusi yang seharusnya menguasai hal ikhwal terhadap pemerintahan yang dijalankan, ini tidak mampu menjalankan dengan baik karena vested of interest. Sampurasun, salam sejahtera. Sebagaimana biasa, hari ini kita akan sedikit memberikan apresiasi. Ada sebuah fenomena khusus di tengah-tengah gelombang kaum milenial yang menurut hitungan dari DPT, pemilu presiden atau legislatif
di Jawa Barat hari ini dari jumlah 35,7 juta ada sekitar 20 juta yaitu di usia 17 sampai 41 tahun, dan ini cukup potensial dan kita kenal adalah yang disebut generasi milenial atau Gen Z ya. Nah, inilah salah satu dimensi kekhususan secara nasional di pemilu presiden maupun legislatif tahun 2024. Nah, kami dari relawan sedang bagaimana kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan dan tentu kami sedang mencari solusi, tiba-tiba muncul ada satu kreativitas yang cukup bagi kami mengejutkan, yaitu, dan saya sangat memberikan apresiasi karena itu judulnya menarik, yaitu sebuah lagu spontan yang digagas atau dipersembahkan oleh anak-anak muda ya, kaum milenial itu, dan mereka berprofesi bukan hanya sebagai musisi, tentu punya latar belakang seperti itu, tapi juga dia adalah seorang kreatif di bidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, ya. Pak, sehat. Kang Alden ini. Coba gimana tuh lagunya tuh? Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini tuh ini ya. Iya betul. Kasih, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ganjar paling oke. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap? 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu, dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024, insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.